Kalau dipikir-pikir, kapan kita itu mulai mengenal? Kalau dipikir-pikir, kita tuh makin mengenal pasangan kita, itu adalah melalui kejadian setiap hari. Selama ini ikut Tuhan, banyak pelayanan, terus terang saudara saya berpikir bahwa tanpa disadari pengenalan saya akan Tuhan salah. Doa saya sudah berbeda dengan zaman sebelumnya. Kalau zaman sebelumnya doa dengan penuh keraguan dan ketidakyakinan. Tetapi setelah mengerti bahwa Tuhan itu seorang Papa, doa saya jadi doa yang penuh dengan iman, dengan keyakinan, sama-sama minta. Kalau kita tuh ngalamin ketemu Tuhan, ngenal Tuhan, saya yakin nggak gampang diombang-ambingkan, saudara. Jadi orang mau debat dengan teologi, saya pernah didebat dengan teologi apapun, tapi pengenalan akan Tuhan itu akan menguatkan kita. Saudara, di bagian kedua ini masih berkisar di Mazmur 52 ayat 10. Namun aku seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah. Aku percaya pada kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kembali lagi mengingat ya saudara bahwa betapa pentingnya kita tuh jadi orang Kristen seperti Kristen pohon zaitun yang kuat. Ada orang bilang begini, kalau godaan zaman sekarang itu memang lebih banyak dan tantangan sekarang makin kesininya makin lebih berat dari zaman-zaman dulu. Dipikir-pikir mungkin juga kalau pada zaman orang itu akan menjawab, enggak, zaman kita juga susah. Jadi intinya setiap orang akan selalu kita berhadapan dengan challenge apapun dan menjadi orang Kristen yang kuat, terus terang itu tidak mudah. Bagaimanakah Daud di tengah kondisi sangat terjepit, di tengah kondisi yang sangat sulit, dia bisa berkata, aku tuh yakin aku tuh menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat dalam segala keadaan. Apapun dia betul-betul tahan banting. Saudara, saya mengingat satu ayat di dalam Daniel pasal 11 ayat 32. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tangguh. Daniel 11 ayat 32 menuliskan begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, Alkitab bilang begini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kekristenan yang seperti pohon zaitun yang kuat? Kalau saya membaca Daniel 11 ayat 32, mau dibujuk kayak apa? Orang Kristen yang kuat itu adalah orang Kristen yang mengenal Allahnya. Amin, saudara. Saya juga diingatkan lagi pada waktu Petrus, saudara. Pada waktu Petrus itu dan murid-murid yang lain ditanya sama Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau adalah Elia. Ada yang bilang engkau adalah nabi yang akan datang. Lalu Yesus bertanya, tetapi menurut engkau, Yesus tuh kepengen tahu pengenalan mereka tentang Yesus itu apa. Menurut engkau, siapakah aku ini? Lalu Petrus itu menjawab, saudara, engkau adalah Mesias. Mari kita lihat Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, pada waktu Petrus setelah selesai menjawab, engkau adalah Mesias. Yesus berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Anda perhatikan bahwa alam maut tidak akan menguasai, berarti kuat banget dong. Kapankah alam maut itu dikatakan Tuhan tidak akan menguasai? Setelah Petrus bilang begini, engkau adalah Mesias. Yang saya tangkap adalah Petrus. Hari itu matanya terbuka, dia mengenal Tuhan itu siapa. Dia mengenal Yesus itu bukan sebagai rabi saja, dia mengenal Yesus bukan sebagai nabi, tapi dia tahu benar
Yesus itu Mesias. Setelah dia mengenal, pengenalan akan Tuhannya terbuka, maka Tuhan berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Lalu di ayat selanjutnya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi bagaimana kita menjadi kuat kalau kitab Daniel mengatakan mengenal Tuhan. Dan di dalam Injil Matius kita bisa melihat contoh bahwa ketika Petrus matanya terbuka mengenal Tuhan, maka di situ Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu kunci. Aku akan mendirikan gereja di atas batu karang ini dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kunci dari kekuatan untuk bisa menjadi orang Kristen yang tangguh adalah mengenal Tuhan. Di dalam perjanjian lama, memakai bahasa Ibrani yada. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan khotbah tentang yada, saudara, mengenal Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru memakai kata ginosko, yang sebetulnya dua-duanya punya pengertian yang sama, yaitu apa? Kedekatan sebegitu luar biasanya seperti suami istri. Saudara, kalau saya renungkan apa ya pengertian seperti suami istri? Pernah enggak saudara dengar orang tuh kadang-kadang berbicara gini, seorang suami atau seorang istri ngomong gini, aku nih loh sekian tahun married tapi aku tuh enggak ngerti suamiku. Aku nih loh sekian lamanya membangun rumah tangga tapi aku enggak pernah mengenal istriku. Saudara bisa seperti itu kan. Jadi ternyata sekalipun suami istri itu sudah masuk di dalam pernikahan, tidak menjadi jaminan bahwa mereka betul-betul mengenal. Mungkin sebagai ilustrasi, kalau dipikir-pikir kapan kita itu mulai mengenal. Kalau dipikir-pikir kita itu makin mengenal pasangan kita, itu adalah melalui kejadian setiap hari. Mau baik, mau tidak baik, kita akan melihat semuanya. Izinkan saya mungkin sharing sedikit dari pengalaman saya pada waktu saya sempat murtad, lalu kembali kepada Tuhan. Saya sempat meninggalkan Tuhan, saya tidak mau berdoa, saya tidak mau sentuh Alkitab, bahkan terus terang saya sempat kepahitan nih ceritanya, kecewa banget sama Tuhan, saya tidak mau ke gereja, saudara. Kemudian saya sempat berkata buruk tentang Tuhan, dan pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang datang di sebuah gereja. Saya sebetulnya tidak mau ke gereja, tetapi suami saya ngomong bahwa dia dalam interview kerja. Lalu saya diajak untuk menemani dan ternyata saya dibawa ke sebuah gedung perkantoran. Saya memang benar-benar berpikir itu kantor. Ternyata ketika masuk itu adalah gereja. Ada ibadah di situ dan saya dengan cemberut terpaksa mengikuti karena saya posisinya pada waktu itu tidak punya uang untuk pulang rumah dan saya tidak bisa motor. Dan akhirnya saya terpaksa menunggu dan suami saya memaksa untuk saya nunggu di dalam. Jadi saya mendengar pendetanya khotbah dari awal sampai akhir, saya nggak respect karena saya berkata begini, semua udah tahu, semua ayatnya udah tahu, saya sekolah Alkitab, saya sudah ngerti. Jadi pada waktu ibadah khotbah selesai, hamba Tuhan ini turun, lalu di antara 300 atau 400 orang yang hadir, dia mendatangin saya, padahal duduk saya tuh paling belakang dan mojok lagi, tersembunyi. Tapi dia datengin saya dan dia sempat cerita, pada akhirnya beberapa waktu yang lalu saya baru tahu bahwa dia sebetulnya dalam kondisi tidak mood juga untuk mendoakan, tapi dia mendengar dorongan yang kuat dari Tuhan untuk mendoakan saya. Dan disitulah ada kata-kata pengetahuan, kata-kata marifat yang dia berikan yang membuat saya tersentak. Dan kata-kata itu pada waktu itu membukakan apa yang saya ucapkan. Kami pada waktu itu dalam kondisi sulit, saudara. Jadi untuk beli makanan, untuk beli susu untuk anak begitu susah. Sampai di dalam hati kecil saya sempat berkata begini, kalau sampai anakku ini benar-benar kepepet butuh susu dan aku tidak punya uang, aku akan memberikan darahku untuk
isep sama dia. Ya ini terlalu banyak nonton televisi ya saudara. Kalau di televisi kan gitu ya, kalau orang kelaparan terus atau kehausan, mereka kadang-kadang mengambil darahnya lalu diminumkan anaknya. Ini terlalu banyak nonton ya seperti ini, fantasi imajinasinya. Pada waktu itu saya sempat berpikir, kalaupun itu terburuk, saya tidak punya uang untuk beli susu, maka itu yang saya pikirkan. Dan saya mikir saya akan kasih darah saya untuk anak saya. Dan ketika hamba Tuhan ini berdoa, tumpang tangan, lalu dia menyampaikan kata-kata nubuatan, kata-kata yang dia ucapkan membuat saya sangat terkejut karena tidak ada yang tahu. Lagi pula itu kan di dalam hati saudara, saya tidak ngomong sama siapapun, dia tiba-tiba bicara begini. Tuhan berkata bahwa dia mendengar ketika kamu berbicara di dalam hatimu mengenai anakmu, bahwa kalau sampai kamu tidak bisa membelikan susu atau memberikan makanan untuk anakmu, kamu akan rela untuk memberikan darahmu untuk dia minum. Tuhan ingin mengingatkan kamu, sebagai seorang mama, orang tua yang tidak sempurna, kamu bisa berpikir seperti itu. Bagaimana kamu bisa lupa bahwa aku seorang papa? Ketika anakku lapar, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan segan-segan. Kalau kamu cuma masih ide, masih wacana, sedangkan aku betul-betul aku telah melakukannya. Aku memberikan dagingku, aku memberikan darahku untuk anak-anakku, supaya mereka tidak mati dan supaya mereka hidup. Untuk pertama kali, kata-kata itu menyentak dalam pikiran saya. Selama ini ikut Tuhan, banyak pelayanan, terus terang saudara saya berpikir bahwa tanpa disadari pengenalan saya akan Tuhan salah. Saya mengenal Tuhan mungkin seperti banyak orang Kristen yang lain. Saya baik, Tuhan baik. Saya saat teduh, Tuhan baik. Saya bolong-bolong saat teduhnya, Tuhan marah. Saya lupa berdoa, Tuhan murka. Saya tidak memberi, Tuhan kecewa. Saudara, saya menganggap hubungan dengan Tuhan itu seperti hubungan untung rugi. Jadi kalau Tuhan itu tidak untung, Tuhan juga akan memecat saya. Dan istilahnya saya juga berpikir kalau saya ikut Tuhan tidak untung, saya juga buat apa ikut Tuhan. Jadi tanpa disadari awal-awal tahun-tahun awal kekristenan saya itu adalah kekristenan seperti orang dagang. Saudara ya, kekristenan orang dagang yang mencari untung rugi. Dan itu yang terjadi ketika kata-kata itu tercelik. Saya sudah sering dengar pendeta khotbah bahwa Tuhan itu Bapa. Tetapi untuk pertama kali saya jadi terbuka bahwa Tuhan itu bukan sekedar wacana kalau dia itu bilang, Bapak manakah kalau anaknya itu meminta roti, dia akan kasih batu. Selama ini sudah ratusan kali mungkin mendengar dan membaca ayat itu, tapi baru kliknya seperti hot button yang kepencet itu baru hari itu. Saya baru ngeh bahwa Tuhan itu Papa gitu loh. Jadi dalam pengertian saya tiba-tiba menyadari bahwa kalau saya sampai tidak bisa makan, kamu tidak mikirkah bahwa Tuhan itu lebih care, lebih peduli, lebih memikirkan supaya kamu itu dikasih pertolongan. Dan untuk pertama kali saya terbuka mata saya mengenai Tuhan itu seperti seorang papa. Dia papa beneran buat saya, apalagi saya udah lama kehilangan papa. Dan saudara, mulai hari itulah pemahaman saya tentang Tuhan seperti sebagai seorang papa itu berubah. Betul-betul hidup seperti bapak, yang artinya itu benar-benar seperti seorang papa yang care banget sama anaknya. Sehingga sejak saat itu cara berdoa saya berubah. Cara berdoa saya itu nggak kayak dulu seperti kayak orang datang ke bos, tuan, terus ngerendah-ngerendah gimana, ngeswe-ngeswe katanya orang Cina, jadi ngerayu-ngerayu atau gimana, menjilat atau mencari muka. Seperti itu hubungan dengan Tuhan sebelumnya. Jadi aku tuh harus baik supaya Tuhan itu tertarik, supaya Tuhan itu mau berkati aku. Aku tuh harus pelayanan supaya Tuhan itu seneng sama aku. Itu dulu saudara sebelum saya mengalami perjumpaan itu. Tapi setelah itu doa saya beda. Misalnya ketika saya berdoa bergumul kepengen punya rumah, saya tuh dengan mudah sekali berdoanya itu
nggak ngotot seperti teriak-teriak, "Tuhan kasih aku rumah." Tapi, saya tuh cuman simpel ngomong seperti seperti begini sama Tuhan, "Tuhan, aku tuh loh kalau lihat anakku ndak punya rumah, aku akan berjuang mati-matian untuk bisa membelikan anakku rumah, entah gimana caranya. Dan aku percaya pada saat ini aku ndak punya rumah dan Tuhan lebih care, Tuhan lebih pusing istilahnya daripada aku yang pusing mikirin, aku tahu Tuhan peduli dengan aku." Jadi doa saya sudah berbeda dengan zaman sebelumnya. Kalau zaman sebelumnya doa dengan penuh keraguan dan ketidakyakinan, tetapi setelah mengerti bahwa Tuhan itu seorang Papa, doa saya jadi doa yang penuh dengan iman, dengan keyakinan, sama-sama minta, sama-sama mohon, tapi dengan lebih keyakinan, Saudara. Itu sebabnya saya katakan bahwa kalau kita kenal Tuhan, kita kan kuat. Jadi ada orang ateis pernah ngomong sama saya, "Bu, kok mau-maunya dibohongin sama Alkitab? Itu loh, lihaten banyak yang cerita-cerita yang ndak sinkron dari perjanjian lama, perjanjian baru, terus bunuh anak, bunuh wanita, itu kan nggak model Tuhan, itu bikinan manusia, Bu, apalagi banyak yang nggak cocok." Dia ngomong 1 jam tentang mendebat tentang, ya pokoknya Alkitab itu fiktif, Alkitab itu nggak benar dan sebagainya. Pada akhirnya dia cuma tanya gini loh, "Terus kenapa kalau Ibu sudah tahu ndak cocok semua gini, Ibu kok masih, eee, ikut Tuhan bahkan jadi pendeta?" Saya cerita bagaimana pertemuan saya dengan Tuhan, saya mau mati, saya bunuh diri pada waktu itu saya ketemu Tuhan di kamar saya, bukan muka dengan muka, tapi saya dengar suaranya, "Anakku jangan lakukan itu, aku mengasihi kamu." Jadi intinya saya bilang begini, ya saya nggak tahu kalau Alkitab ini dibohongin, bikinan orang, bahkan ada yang bilang, "Bu, ngapain percaya Alkitab itu loh bikinan alien." Ada yang bilang begitu, Saudara, tapi saya cuma sederhana gini, ya nggak tahu ya, pokoknya saya ketemu suara Tuhan. Dan saya ikut suara Tuhan itu, saya mengikutinya, dan hidup saya bahagia sekarang. Jadi kalaupun Anda bilang bahwa saya dibohongin, ya nggak apa-apa dah, wong saya bahagia, saya seneng, saya sekarang ikut suara itu, saya menikmatinya. Setelah saya cerita begitu, Saudara, orang yang ateis ini tiba-tiba ngomong, "Bu, bisa doakan saya supaya saya ketemu Tuhan seperti Ibu ketemu Tuhan." Jadi intinya kalau kita tuh ngalamin ketemu Tuhan, ngenal Tuhan, saya yakin nggak gampang diombang-ambingkan, Saudara. Jadi orang mau debat dengan teologi, saya pernah didebat dengan teologi apapun, tapi pengenalan akan Tuhan itu akan menguatkan kita. Sama kalau kita tuh kenal banget dengan pasangan kita. Saya pernah ditelepon orang, "Mbak, saya mau kasih tahu nih, suami Mbak ini lagi selingkuh sama cewek ini nih." Saya sama sekali ketawa gitu loh, malah saya anggap lelucon. Kenapa? Lawang 24 jam tiap hari nggak pernah pisah sama suami, tiap hari ngobrol bareng, WA-an bareng, browsing-browsing internet bareng, gimana dia mau nyeleweng, gimana dia mau selingkuh. Jadi kalau kita mengenal, kita nggak akan gampang kena rumor, kita nggak akan gampang kena omongan orang yang nggak menguatkan, malah ngedownkan. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Orang boleh bilang, "Gak mungkin Tuhan jawab kamu. Tuhan itu loh ngelihat kamu begini, begini, begini." Kita ndak akan goyah karena kita tahu siapa Tuhan kita. Karena kita kenal Papa kita tuh seperti apa. Karena itu saya berharap Bapak Ibu, kalau Anda diizinkan Tuhan ngalamin kehidupan sehari-hari termasuk yang jelek, termasuk yang ndak enak, jalanin aja. Nikmati aja prosesnya. Karena seringkali saya justru mengenal Tuhan itu dari konflik-konflik seperti itu. Bukan berarti kita kepingin banyak konflik, tapi saya mengenal Tuhan itu justru melewati banyak masa-masa sulit, itu di situ, oh jadi kenal, oh Tuhan itu ternyata perhatian, oh Tuhan tuh enggak pernah tinggalkan saya. Jadi itu yang saya maksud, Saudara, nikmati aja. Belum dijawab doanya, nikmati aja. Nanti pada akhirnya Anda kalau belajar nikmatin, cari firman, cari suaranya, pimpinannya, nanti pada akhirnya Anda akan ketemu, oh alah seperti ini, oh gini toh. Jadi Anda bisa mengerti dan itu yang akan menguatkan pengenalan Anda akan Tuhan. Saya berharap kita bisa belajar menikmati apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini.